Terakhir saya mau ngomong soal virus. Jadi begini, ini virus diomongkan bahwa dia terbang di udara, tapi dia terbang di udara itu bukan berarti dia punya sayap kayak lalat, dia bisa terbang dari kiri ke kanan. Virus ini dia harus menempel di cairan manusia atau orang bilang human liquid. Kenapa dia harus menempel di cairan manusia? Karena dia hanya bisa hidup dan bertahan itu kalau ada protein. Proteinnya itu harus dari manusia karena dia ini bukan di binatang. Belum dinonton, jangan lupa subscribe, share, bagikan. Begitu Ji, saya mau kasih tahu kalian pelajaran tentang bagaimana virus ini menyebar. Nah, karena itu virus ini harus punya cairan. Yang paling dikhawatirkan itu ada di internet kirim-kirim bahwa kalau medianya di plastik itu virus bisa tahan 3-4 hari, 5 hari. Kalau di karton bisa 6 jam. Itu begini, kalau kau meludah satu gumpalan begitu, kena di plastik, dengan suhu di Italia, dengan di Wuhan, itu WHO kau harus tahu, dia bicaranya dunia, dia bicara waktu itu kasusnya di Italia. Italia itu lagi 8 derajat waktu itu. Kau meludah di Italia 8 derajat, kau punya itu kira-kira mengering sekitar 4-5 hari. Kalau di Indonesia dia lebih cepat. Terakhir saya mau ngomong soal virus. Jadi begini, ini virus diomongkan bahwa dia terbang di udara, tapi dia terbang di udara itu bukan berarti dia punya sayap kayak lalat, dia bisa terbang dari kiri ke kanan. Virus ini dia harus menempel di cairan manusia atau orang bilang human liquid. Kenapa dia harus menempel di cairan manusia? Karena dia hanya bisa hidup dan bertahan itu kalau ada protein. Proteinnya itu harus dari manusia karena dia ini bukan di binatang. Karenanya itu virus ini melengketnya itu di air liur, hanya air liur saja, pasti air liur. Nah, jadi kalau orang ngomong, meskipun kadang-kadang ada orang ngomong, kita biasa ketawai, bilang, bebean itu orang ngomong kentara sekali, bebean atau hambur-hambur, kayak saya juga barangkali ngomong sering bebean toh. Nah, tapi ada orang itu, semua orang yang berbicara, pasti ada bebenya keluar. Tapi ada yang dalam jumlah yang kecil-kecil tidak kelihatan, seperti semburan-semburan embun kayak begitu. Nah, itulah kenapa kita harus menjaga jarak kita dari orang-orang itu untuk berbicara 1,5 meter sampai 2 meter untuk menghindari semburan-semburan begitu. Semburannya kena hidung, kalau tidak kena hidung saya lebih tinggi dari dia, berarti saya aman. Oh tidak, belum tentu. Kalau semburannya kena tanganku, percikannya kena tanganku, saya kan nggak tahu. Lalu kemudian setelah kena tanganku, saya usap mataku, saya usap hidungku, saya usap mulutku, kan saya kena jadinya. Nah, jadi begini, supaya mau mengerti bagaimana virus ini bekerja, maka orang yang punya di badannya ada virus, dia kalau ngomong terhambur toh, berarti dia mengeluarkan. Bagaimana caranya dia masuk ke orang lain? Dia masuk hanya lewat 3 cara. Hidung, mata, dan mulut. Karenanya itu, kalau kita pakai masker, berarti hidungnya kita dari percikan orang itu aman, ya kan? Kalau mata kan kamu kena air begitu refleks gitu, mata terkidak. Nah itu kekuatannya Tuhan kasih kita. Kalau mulut kan biasanya tertutup, kecuali kalau bicara dengan orang mangap-mangap. Makanya kalau bicara dengan orang tutupi mulut itu pakai masker lah. Makanya kita sudah lindungi pakai masker. Aman itu, kecuali mata. Makanya kita jaga jarak. Nah, supaya tangannya kita tidak sembarang usap, kita punya mata, hidung, dan mulut, maka kita itu harus rajin cuci tangan. Apalagi kalau kita habis berbicara dengan orang, cuci tangan. Putus ada telepon masuk. Kalau di Indonesia, dia itu akan lebih cepat menguap karena kan lebih panas. Nah, maksud saya, yang penting itu air yang itu kalau kering itu virus langsung tidak bisa ngapa-ngapain. Kok kira dia bisa terbang ada sayapnya? Tidak. Virus itu awalnya dia bukan makhluk hidup, dia kayak kapsul. Dia itu dalamnya itu virus, dia tertutup kapsul. Kapsul itu kalau obat. Nah, kapsul itu terbuat dari protein, minyak, lemak. Makanya kenapa kau harus cuci tangan pakai air dan sabun? Karena sabun itu dia meluruhkan lemak. Coba kau lagi masak di wajan, kau masak
pakai mentega telur dadar, kemudian kau mau cuci wajanmu, kalau air saja kau lihat tuh air tersebar-sebar toh kayak tidak menyatu dengan minyak. Begitu kau kasih kayak itu sabun deterjen, kan langsung hilang minyaknya. Karena sabun juga dibuat dari minyak, tapi fungsinya itu deterjen. Jadi dia bisa langsung bersama-sama dengan itu prosesnya, teorinya. Jadi saya ulangi terakhir saya tidak pernah bosan ini ulang-ulang sama kalian tiap hari. Terakhir ya, saya ulangi. Jaga jarak, kalau bicara dengan orang 1,5 sampai 2 meter, kita tetap pakai masker. Yang kedua, kalau pegang barang, sebelum pegang kau punya mata, hidung, dan mulut, kau harus cuci tangan dulu. Kalau tidak, jangan kau pegang itu 3 organ tubuhmu. Karena dari situlah virus itu masuk. Yang ketiga, kalau kau sayang orang di rumahmu, kau keluar dari mana, pulang kerja, kau baru keluar dari tetanggamu, kau pergi pasar, kau piman, apa saja dari luar, kau harus pulang mandi dan baju yang kau pakai kau cuci. Jangan mau kau setrika saat-saat begini. Tidak ada orang mau lihat kau ganteng atau tidak kalau saat-saat begini. Biar kucek-kucek, yang penting kau bersih. Bersih, bersih, bersih. Pulang itu di rumah jangan stres. Jangan stres dengar berita apa. Sekarang berita makin banyak orang positif karena rumah sakit Unhas dalam 10 jam dia sudah bisa periksa kau punya lendir swab itu kau terinfeksi atau tidak. Kemarin butuh 5 sampai 6 hari karena dikirim ke Jakarta. Sampelnya juga bisa saja rusak. Tapi ini sekarang bakalan banyak orang kedapatan. Kalau orang kedapatan dia harus dikarantina. Dia harus dikarantina. Itu baik. Berarti tidak banyak orang yang bawa penyakit lagi jalan-jalan di sekitar kita. Jadi jangan kau takut dengar makin banyak pasien positif corona. Itu baik kalau banyak yang ditangkap. Dia ditaruh di rumah sakit, dia tidak bisa kemana-mana. Oke? Jadi kita harus tetap sehat. Tidak bisa juga kita tinggal di rumah terus kita bisa stres. Oke ya, begitu ya. Ingat baik-baik, selebihnya kita berdoa. Nyawanya kita, hidupnya kita memang ada di tangan Tuhan. Tetapi kita juga harus melakukan semua melalui akal dan pikiran kita. Oke? Semuanya tetap harus berdoa. Semoga badai ini berlalu. Semua orang harus hidup ada nilai-nilai kemanusiaannya. Kita bukan hidup untuk kita sendiri. Kita tidak bisa egois. Kita juga harus tahu bahwa kita juga harus aman untuk orang di sekitar kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita. Itu tanggung jawabnya kita. Kenapa kita harus hidup? Oke, selebihnya kita serahkan semuanya sama Tuhan.